Oke, baik sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini yang mengikuti Zoom ada 10 siswa ya. Kemungkinan siswa yang lain berhalangan karena mungkin ada kendala dengan perangkat ini handphonenya atau yang lainnya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa melihat atau menyimak video yang nanti hasil rekaman ini dan akan Bapak upload ke YouTube. Oke, hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dilimpahkan rezekinya baik untuk kita semua. Pada materi hari ini silakan dibuka buku agama, buku paket, yaitu di halaman 142 ya, yaitu di pelajaran 6. Nah, sambil kalian buka, Bapak juga sambil share screen ya untuk hari ini. Bapak akan buka terlebih dahulu. Oke. Nah, di layar kalian apakah kelihatan ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 6, yaitu tentang pengertian meditasi ya. Namun sebelum masuk ke materi, Bapak mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semoga di tahun baru ini kalian mempunyai semangat yang baru ya, semangat baru dalam menjalankan tugas kalian, yaitu sebagai seorang pelajar adalah belajar tentunya. Apalagi kalian sudah kelas 6, yang tidak lama lagi akan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lagi kalian sudah nanti mengikuti ujian dan ujian sampai kalian semuanya lulus. Dan Bapak harapkan semuanya nanti bisa lulus 100% ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi. Pelajaran 6 yaitu tentang meditasi ya. Nah, meditasi ini apa sih sebenarnya? Di dalam agama Buddha ya, bahwa pengertian meditasi memusatkan pikiran kita terhadap satu objek ya. Nah, kita baca di sini di paragraf pertama, meditasi artinya pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai suatu tujuan ya, atau menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh, atau memikirkan, atau merenung, atau mengheningkan cipta. Ya. Ini gambaran secara umum. Nah, pada saat kita melaksanakan kegiatan upacara, biasanya, ya, biasanya kita ada mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta ini bisa disebut meditasi apa tidak, Pak? Nah, kalau melihat pengertian meditasi adalah pemusatan pikiran terhadap sesuatu objek, ya. Nah, berarti bisa dikatakan itu adalah sebuah perenungan atau sebuah meditasi. Tapi objeknya adalah berbeda dengan meditasi di dalam agama Buddha, ya. Nah, kalau di dalam upacara mengheningkan cipta itu kan pasti kepala tertunduk, kemudian mata dipejamkan, dan kita dituntun untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Nah, itu sama saja dengan kita juga mendoakan mereka, beliau yang telah berjuang ya, memerebutkan Indonesia ya. Nah, dalam hal ini berarti kita ikut mendoakan mereka. Nah, berarti kita memusatkan ya, mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita bisa mendapatkan alam yang lebih membahagiakan. Nah, itu termasuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Nah, ini
bisa juga disebut meditasi, yaitu pemusatan pikiran terhadap para pahlawan tersebut. Nah, maka dari itu ini adalah meditasi secara umum, ya, belum secara di dalam agama Buddha. Nah, hal-hal seperti itu tadi yang di atas Bapak sudah sampaikan, semua istilah tersebut sering disebut dengan samadhi, ya, atau bersamadi, yaitu memusatkan pikiran dengan melenyapkan segala nafsu keinginan. Nah, bersemedi juga mirip dengan bertapa. Bertapa adalah mengasingkan diri dari keramaian orang-orang dengan menahan hawa nafsu untuk mencari ketenangan batin. Nah, kalau bertapa ini lebih ke pengkondisiannya ya. Artinya kalau bertapa kan biasanya tempatnya itu jauh dari keramaian. Contoh misalkan bertapa seperti dulu waktu Pangeran Siddhartha ya, itu bertapa di hutan selama kurang lebih 6 tahun ya. Nah, itu mengasingkan diri, yaitu menjauhkan dari keramaian tersebut, keramaian-keramaian atau hiruk-pikuk di kota besar gitu ya. Tujuannya biar apa? Tujuannya adalah biar tidak banyak gangguan dari luar. Contoh ketika meditasi di misalkan di tengah kota, pasti kan ada suara bising dari kendaraan atau mungkin pesawat atau mungkin dan lain-lain. Nah, tetapi itu yang dilakukan Pangeran Siddhartha dulu itu tidak membuahkan hasil. Karena apa? Karena terlalu ekstrim. Ekstrim itu adalah terlalu berlebihan sampai tidak makan gitu ya. Makannya itu tidak seperti kita setiap hari gitu. Jadi terlalu ekstrim sampai kalau dilihat itu badannya itu seperti hanya tengkorak gitu ya. Nah, itu terlalu ekstrim. Maka dari itu dari pertapaan ekstrim tersebut tidak membuahkan hasil. Tapi setelah menyadari bahwa pertapa itu melakukan meditasi tersebut ekstrim, maka dari itu setelah menyadari maka mencapai penerangan sempurna. Nah, maka dari itu jadi kita ketika berlatih bermeditasi pun tidak boleh ekstrim, artinya tidak boleh terlalu berlebihan ya. Contoh ketika kita meditasi di rumah atau pada saat puja bakti kan waktunya itu tidak lama, paling sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu kan masih proses pelatihan ya. Nah, artinya kita bisa lakukan meditasi ini kapan saja ya dan di mana saja. Nggak harus ke hutan ya. Nah, kalian mungkin tentunya masih ingat ketika dulu pembelajaran agama waktu kelas 4 atau kelas 5 ya. Jadi waktu pembelajaran tatap muka, sebelum kita mulai belajar kan pasti biasanya Bapak kita berdoa terlebih dahulu, setelah berdoa kita bermeditasi. Nah, tujuannya adalah latihan untuk memusatkan pikiran kita terhadap objek. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah objeknya itu cinta kasih, ya, metta bhavana, yaitu dengan harapan dan dalam hati kita selalu direnungkan semoga saya selalu berbahagia, semoga orang tua saya selalu berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga teman-teman saya selalu berbahagia, semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Nah, itu yang direnungkan terus ya sampai nanti kurang lebih waktunya meditasi selesai. Nah, itu adalah meditasi yang paling simpel. Jadi mendoakan atau mengharapkan orang-orang di sekitar kita itu selalu berbahagia atau bahkan semua makhluk selalu berbahagia. Nah, seperti itu. Nah, pastinya tentunya dengan perenungan-perenungan seperti itu pasti kita dalam berpikirnya ya, di dalam berpikirnya pasti nanti akan selalu berpikir hal-hal yang positif ya. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya, yaitu tindakan ataupun ucapan itu berawal dari pikiran kita. Ya. Walaupun tanpa kalian sadari, sebelumnya misalkan kamu mau minum atau mau makan. Nah, pasti kalian
berpikir dulu, wah saya harus mengambil gelas dulu atau mengambil piring dulu atau mungkin menyiapkan minum dulu. Itu walaupun tanpa disadari itu melalui proses berpikir juga, tapi itu berpikir secara spontan. Nah, jadi intinya adalah apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu ucapkan, itu berawal dari pikiran kita. Nah, maka dari itu, untuk melatih pikiran kita agar tetap berpikir hal-hal yang positif, maka dari itu pasti belajar bermeditasi. Nah, bermeditasi ini adalah memusatkan pikiran kita terhadap satu objek atau suatu objek. Nah, ini bertujuan agar pemikiran kita, hal-hal yang kita pikirkan itu selalu hal-hal yang positif. Karena kalau memikir hal-hal yang negatif, pasti tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan juga hal-hal negatif. Ya, itu karena awal apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu berawal dari pikiran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk selalu berpikir jernih, selalu berpikir positif, ya. Tinggalkan pikiran-pikiran yang negatif, baik kepada diri kita sendiri maupun ke orang lain, ya. Jadi walaupun ke orang lain kita harus selalu memikir hal-hal yang positif, ya. Positive thinking kalau ada orang bilang itu, ya. Nah, karena dari itu semua nanti maka dari perbuatan kita, dari ucapan kita maka akan memikirkan hal-hal yang positif juga pastinya. Nah, kemudian meditasi adalah membiasakan diri agar senantiasa mempunyai sikap yang positif. Nah, tadi sudah Bapak singgung bahwa tentunya ketika bermeditasi menggunakan objek-objeknya pasti objek-objek yang semuanya adalah positif, ya. Dan nanti ketika orang selalu berpikir positif, pasti akan memikirkan hal-hal yang realistis, ya, hal-hal yang nyata, ya, tidak banyak menghayal. Contoh, andaikan saya bisa terbang, ya, saya bisa keliling dunia dengan cara terbang, tidak perlu transportasi. Nah, itu kira-kira hal-hal seperti itu adalah realistis apa tidak? Ya. Kalau orang bisa terbang, kira-kira itu pikiran realistis apa bukan? Bukan. Bukan, ya. Nah, tetapi kalau seumpama orang, saya mau ingin mempunyai rumah mewah, mobil mewah, kemudian ingin mempunyai keluarga yang bahagia, kemudian ingin mempunyai pulau atau ingin mempunyai kapal pesiar sendiri, itu kira-kira realistis apa bukan? Realistis, Pak, realistis. Oke, Hansel, itu oke, Floren, realistis itu ya, artinya kita bisa mewujudkan hal-hal itu tentunya dengan kita selalu bekerja keras. Nah, karena pasti kita semuanya bisa mencapai cita-cita itu, ya. Karena semua orang bisa, ya. Apabila kita diimbangi dengan bekerja keras. Selain bekerja keras juga harus selalu belajar dengan baik. Biar nanti di masa tuanya tercapai cita-citanya. Nah itu, jadi itulah contoh hal-hal yang realistis dan yang tidak realistis. Yang tidak realistis tadi Bapak sudah contohkan, andainya saya bisa terbang, bisa keliling dunia, ya, jalan-jalan tanpa transportasi, ngirit biaya. Nah itu udah tidak realistis atau ngaco, ya, ngawur kalau orang sini bilang. Nah, jadi ketika bermeditasi maka pikiran kita akan positif dan memikirkan hal-hal yang realistis atau realita atau sesuai keadaan yang pada umumnya orang-orang itu lakukan. Nah, seperti itu, ya. Tadi contohnya misalkan ingin jadi orang kaya raya, punya mobil mewah, kemudian punya pulau sendiri, nah, atau punya yang lain-lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang realistis, itu realitanya seperti itu. Nah, kita bisa apa tidak untuk seperti orang-orang itu, ya, selalu bekerja keras, kemudian juga selalu berusaha dan belajar. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian
meditasi dilakukan dengan pikiran. Dengan meditasi kita dapat mengalihkan pandangan kita sedemikian rupa sehingga kita dapat menjadi lebih berwelas asih, cinta kasih, dan kita mengerti tentang hakikat dan kenyataan hidup ini. Nah, maksudnya adalah ketika kita sering meditasi, apalagi mengembangkan perasaan cinta kasih itu tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan saya berbahagia, orang tua saya berbahagia, keluarga saya berbahagia, dan lain-lainnya, pasti akan menimbulkan atau memunculkan sifat cinta kasih. Ya, pasti akan kita lakukan juga pasti akan merasa akan mengasihi sesama makhluk lain seperti itu ya. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling membuli ya, tidak boleh saling jahil. Nah itu, maka yang akan muncul adalah hal-hal seperti itu. Jadi kita welas asih kepada siapapun, apalagi ke teman sendiri. Nah seperti itu. Nah, kata lain meditasi adalah bawana ya. Nah, ini sebutan dari dalam agama Buddha adalah bawana. Yang berarti pengembangan atau pengembangan batin dalam melaksanakan pembersihannya. Istilah lain yang arti dan pemakaiannya hampir sama dengan bawana adalah samadhi. Samadhi berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Jadi ada yang menyebutnya meditasi, ada yang menyebutnya bawana, ada juga yang menyebutnya samadhi. Intinya itu adalah sama, ya. Tinggal penyebutannya yang beda. Nah, samadhi di sini pemusatan pikiran pada suatu objek. Jadi sama, intinya adalah kita memikirkan satu objek, tidak boleh berganti-gantian objeknya. Nah, dipikirkan satu objek ya, tetapi tidak melamun ya. Bukan melamun, kamu malah berpikir memikirkan hal-hal yang tidak realistis tadi. Nah, maka dari itu kita dari sekarang bisa mencoba berlatih untuk bermeditasi atau bersamadhi atau berbawana itu dengan cara menggunakan objek cinta kasih, yaitu dengan merenungkan semoga saya selalu berbahagia, semoga orang tua saya selalu berbahagia, semoga teman-teman saya selalu berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu saja yang terpenting ya. Karena kita mendoakan orang lain untuk berbahagia juga itu juga karma baik buat kita ya. Jangan sebaliknya, semoga teman-teman saya tidak berbahagia. Jangan seperti itu ya, tidak boleh ya. Kita selalu mendoakan semua orang atau teman-teman kita ini agar selalu berbahagia. Nah, berikutnya, samadhi yang benar atau sama-samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin. Tak kala pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma baik. Sedangkan samadhi yang salah, yaitu pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin. Ya, tak kala pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Jika dipergunakan istilah samadhi, maka yang dimaksud adalah samadhi yang benar. Ya, jadi itu. Jadi intinya adalah di dalam pembelajaran hari ini yang Bapak bahas adalah pengertian meditasi, ya, atau samadhi, atau ada yang menyebutnya bawana. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang samadhi, kamu salahin. Salah itu Pak, itu kan bawana. Bukan salah, bawana itu kan samadhi. Nah, jadi intinya adalah sama saja, yaitu memusatkan pikiran kita kepada suatu objek, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak harapkan nanti di setiap setiap kali kamu berdoa di rumah ya, atau misalkan puja bakti
Atau mungkin kalau di wihara sekarang sudah mulai buka atau belum ya? Artinya anak-anak sudah bisa mulai puja bakti sekolah minggu di wihara atau belum? Nah, itu nanti ketika ada saatnya untuk meditasi, kalian mencoba merenungkan hal-hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang meditasi cinta kasih, ya. Karena dengan tentunya manfaat dari meditasi ini banyak ya. Yang pertama itu kita bisa fokus ya dalam apa yang sedang kita lakukan ya atau sedang kita laksanakan. Nah, kenapa ada orang tersandung terus jatuh? Kemudian kenapa ada orang bisa misalkan kebentur pintu atau yang lain-lainnya? Itu karena apa? Itu karena tidak konsentrasi ya. Misalkan jalan sambil memegang handphone, kamu fokus ke handphone, akhirnya kesandung, kamu jatuh. Nah, kamu fokusnya hanya ke handphonenya saja. Tetapi seharusnya yang harus kita laksanakan adalah kita harus fokus apa yang sedang kita lakukan. Contoh ketika kita sedang berjalan, ya harus fokus. Kemudian ketika nutup pintu mungkin harus fokus. Jadi tidak sampai kejepit pintu seperti itu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti diperoleh manfaatnya ketika kita belajar bermeditasi. Jadi kita mudah fokus di dalam melakukan kegiatan. Misalkan juga dalam belajar. Ketika belajar fokus, pasti akan cepat kita mudah mengingatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga manfaat meditasi itu ketika orang rajin bermeditasi, maka orangnya itu tidak mudah panik ya. Artinya bijaksana dalam mengambil sikap juga. Misalkan ada yang panik, waduh, saya belum mengerjakan PR, saya harus bagaimana nih? Akhirnya bug big book gitu ya. Nah, kalau kita bisa berpikir jernih ya, atau bisa berfokus, pasti kan hal apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, pasti langsung bisa mengambil sikapnya seperti itu ya. Jadi manfaat-manfaat meditasi lagi ini akan nanti Bapak bahas di pertemuan minggu berikutnya ya. Jadi ini adalah hanya pengantar tentang apa itu meditasi ya, ataupun apa itu bawana, ataupun apa itu samadhi ya. Nah, Bapak harapkan nanti mudah-mudahan ya sudah bisa untuk kedepannya itu bisa tatap muka 100% ya. Jadi kalian bisa selalu datang ke sekolah dan kita belajar di sekolah dan kita bisa mempraktekkan bersama-sama ya. Nah, kebetulan untuk kelas 6A ini hari ini daring ya kalau saya lihat jadwalnya. Sebentar saya lihat jadwalnya dulu ya. Hari ini daring ya melalui Zoom. Kemudian besok ada apa tidak nih kelas 6A? Oh, besok tidak ada. Adanya hari Kamis. Kamis juga daring lagi. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan di sekolah. Kemudian nanti kita Besok tatap muka, Pak. ya. Kenapa Hansel? Besok tatap muka ya Rabu. Ya, hari Rabu tatap muka, tapi tidak ada pelajaran agama. Ya. Nah, nanti pelajaran agama yaitu di hari Kamis. Ya, dari Kamis juga masih online. Ya. Nah, nanti bisa paling minggu depan bisa kita mencoba mempraktekkan meditasi, cinta kasih atau metta bawana. Ya. Nah, ini pembelajaran pada hari ini tentang pelajaran agama. Ya. Nah, besok untuk di hari Kamisnya, ya kita tidak melalui Zoom, tetapi Bapak berikan tugas tentang yang sudah Bapak jelaskan di hari ini, ya, yaitu tentang meditasi. Nah, latihan ini ya di halaman 146 ini dikerjakan nanti hari Kamis, ya. Ingat, bukan hari ini, ya, tapi hari Kamis, ya. Jadi bukan hari ini hanya kita pembelajaran lewat Zoom ya, kemudian hanya menjelaskan materi tentang Zoom.
Kemudian latihannya itu dikerjakan hari Kamis, ya. Ditulis takut lupa. Nanti hari Kamis untuk pengerjaan yang halaman 146. Nah, kemudian nanti kita koreksinya di pertemuan minggu berikutnya. Seperti itu ya. Nah, terus Bapak jelaskan juga pada hari ini kan ada pelajaran BP. Nah, betul kan ada BP setelah ini. Tapi karena ini Zoom-nya sudah mau selesai, nah untuk BP akan Bapak bahas materinya itu di pertemuan minggu berikutnya atau minggu depan ya, yaitu di halaman berapa ini? Nah, halaman 45 ya. BP di halaman 45 itu ya. Jadi hari ini untuk pelajaran BP kalian baca yang bab 7, kemudian jika ada kosakata atau kalimat atau kata yang susah kalian bisa tulis dulu di buku tulis, nanti kalian bisa tanyakan di pertemuan minggu depan dan akan Bapak bahas dari kosakata yang kalian tidak tahu. Tapi seandainya kalian tahu semua, berarti tidak usah menulis. Nah, jadi untuk BP hari ini kamu tugasnya hanya membaca ya sampai halaman 49. Ya. Dari 45 sampai 49. Nah, apabila ada kalimat yang kamu tidak paham, tidak jelas, kamu tulis dulu di buku tulis. Oh, berarti minggu depan yang ingin saya tanyakan ini. Nah, ini minggu depan akan saya jelaskan, akan saya bahas di pertemuan BP minggu depan ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti Bapak juga akan sampaikan di grup karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti Zoom ya. Nanti juga anak-anak tersebut akan melihat melalui video dan nanti Bapak akan jelaskan kembali ya. Jadi pertemuan Zoom pada hari ini Bapak cukupkan sekian ya karena waktunya sudah mau hampir habis, tapi untuk waktu belajarnya masih ada karena kita sampai jam 10.05 ya. Sisanya nanti untuk buat pembelajaran BP. Kalian membaca saja dan menulis kalimat yang kamu tidak tahu atau tidak paham ya. Untuk pembelajaran agama Bapak tutup sampai sekian, nanti dilanjutkan dengan pelajaran BP ya. Oke, Bapak cukupkan sampai sekian. Selamat pagi. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Sekarang dilanjutkan dengan mata pelajaran BP ya. Nanti akan Bapak kasih ininya keterangannya di grup biar semuanya itu bisa mengerjakan tugas BP pada hari ini. Jadi intinya agama tidak ada tugas, hanya BP yaitu membaca, kemudian nanti dicari kosakata yang susah, kemudian ditulis di buku tulis dan di pertemuan minggu depan baru kita bahas bersama. Pak, baca dipotong apa bacanya Pak? Ya? Baca dipotong nggak? Dibaca potong nggak? Tidak usah. Ini sudah cukup untuk mewakili absen kalian hari ini ya. Jadi tidak usah dipoto karena Bapak di sini sudah sambil memoto juga ini ya. Tinggal nanti yang tidak mengikuti Zoom saja. Oke, akan Bapak japri nanti. Ya. Oke, terima kasih itu aja ya. Silakan live dilanjutkan dengan BP. Bye bye. Bye. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya. Bye. Namo Buddhaya.